Sedang ada kehebohan yang lain yang keluar dari mulutnya Kang Deddy Mulyadi, yaitu anak-anak sudah mulai dimasukkan ke barak militer. Ya, secara bahasa itu kan katanya wajib militer tuh. Cuman mungkin seperti itu, mungkin tidak secara program ya. Nah, cuman anak-anak yang quote and quote nakal di Kabupaten Purwakarta, kalau tidak salah itu sudah mulai dimasukkan ke barak-barak militer supaya mendapatkan pembinaan. Dan ini ada videonya dari Kang Deddy Mulyadi. Ini sat-sat sekali ya, tanpa rapat begitu. Mungkin sih. Atau kalau rapat nggak dipublish, biasanya kan dipublish. Tanpa rapat, tanpa ada payung hukum yang jelas, tanpa ada kebijakan yang didahului oleh studi dulu dan lain sebagainya. Ini langsung saja eksekusi. Wah, ini hebatnya Kang Deddy Mulyadi ya. Bagus. Ini sudah above the law ya. Kalau sekiranya hukum itu tidak efektif, kemudian hukum itu dia tidak diimplementasikan dengan baik, ya sudah kita bikin hukum yang baru tanpa bikin hukum yang baru begitu. Itu kira-kira Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Hebat sekali. Nah, kita akan lihat videonya, dan video ini diupload langsung oleh yang bersangkutan di Instagramnya ya. Kita akan lihat nih. Siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Nah, ya, jadi yang dimasukkannya itu orang-orang yang tawuran, merokok, dan bahkan ada yang memakai narkoba begitu. Yang mana apabila itu di bawah umur, sebetulnya kalau merokok tidak ada hukumnya ya. Kalau merokok itu ya sanksi sosial atau misalkan dibina. Kalau tawuran, narkoba itu sudah masuk ke dalam pidana sebetulnya. Cuman karena ini di bawah umur, harusnya itu masuk peradilan anak. Nah, cuman persetan dengan peradilan anak itu tidak efektif begitu ya. Tidak efektif, orang-orang masih berkeliaran, masih pada nakal-nakal begitu. Sudah labrak saja. Top Kang Deddy Mulyadi. Hebat. Saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke barak resimen Armet 1 ya, Stirayuda. Ini Bapak nih salah satunya. Anaknya namanya siapa Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh Pak, cocok Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek resimen Stirayuda. Cocok itu. Oh, 6 bulan. Mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran. Sebentar lawan ya. anak mana? Sebentar, kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya. Zaman kita kan setiap naik tingkat riset nama kelasnya, sekarang diterusin ya. Saya juga kadang-kadang suka bingung, harus ngitung dulu. Kelas 9. Oh, berarti umur berapa itu? Kelas 3 SMP. 15 tahunan mungkin ya. Ya, ini betul anak-anak tuh ya. Ini jelas anak-anak ini. Makanya nanti ada beberapa orang yang memang concern di dalam bidang peranakan itu protes sama Kang Deddy Mulyadi ini. Lawan sekolah lain sih, Pak. Sekolah lain. Ada korban? Ada katanya. Ada korban. Ada korban ya, mungkin terluka korbannya. Iya. Kenapa korbannya? Oh, hancur mukanya Pak Bupati. Sini Pak Bupati, sini. Kalau sini. Oh, bupatinya. Sini, bupatinya sini. Ini bupatinya. Sini Pak Bupatinya. Oh, ini. Kalau mukanya hancur, perasaan muka bupati juga hancur saya lihat. Oh, ini hebat. Ya, Kang Deddy itu bisa ngatain muka bupati hancur di hadapan kamera. Top ya. Tuh, nggak usah dianggap serius. Itu kan sohib ya. Orang Sunda itu kan egaliter, mau ngobrol, mau nyebut si begitu, mau nying begitu kan, nggak apa-apa. Oh, sudah, gitu. Kita mah santai. Ya, ini kan repotnya kalau dilihat sama orang Jawa itu katanya nggak ada. Kita mah biasa. Mana nying, begitu biasa. Kita banget sih ya, gitu, hancur, biasa itu ya. Itu sudah dipertontonkan juga sama pemimpin kita, dan ini adalah role model bagus untuk dicontoh ya. Kita banget sih aku naon hancur. Top, bagus sekali Kang Deddy Mulyadi ini. Luar biasa. Ini, jadi Pak Bupati kenapa? Ini tawurannya anak korbannya bagaimana? Ya dibacok. Maju. Dibacok. Jadi kita bagian nebus aja 11 juta di Hasan Sadikin. Oh, jadi korbannya dibacok. Iya. Oh, mukanya habis. Iya. Pakai celurit. Entah pakai apa itu. Golok kayak. Kemudian sekarang dirawat di Hasan Sadikin.
Udah pulang. Dan ini anak-anaknya yang mengeroyoknya di antaranya. Semuanya sudah dibawa ke sini belum anak yang mengeroyoknya? Sudah ya? Tak nyangka itu nuletik bisa wanian itu. Ya, nuletik wanian kulantaran loba baturna. Sorangan mah da moal wani. Jadi Pak Bupati, biayanya siap? Siap Raja. Duitnya ada? Bentar. Raja sekarang. Sudah bukan gubernur. Raja. Hebat yang dari Mulyadi ini. Ini Pak Prabowo dianggap apa ya? Raja di raja mungkin ya. Rajanya raja. Ini kan KDM ini kalau dibandingin sama Pak Prabowo itu masih atasan Pak Prabowo ya. Secara hierarki pemerintahan itu. Tapi ini sudah jadi raja. Oh itu kaisar ya. Jadi kaisar Prabowo, Raja Deddy Mulyadi. Hebat. Pantesan dibilangin banget naruksak. Nggak apa-apa. Mantap. Sudah jadi raja sekarang ini. Ya, 6 bulan ya. Siap. Sampai mereka baik ya. Siap. Oke, ini kita mulai, Purwakarta memulai mengirim ke Resimen 1 Setirayuda Kostrad ya. Pak Danmennya mana? Siap. Oh ini. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Sebentar. Jadi sekarang kalau jadi anak nakal itu bisa mendapatkan peluang yang lebih cepat untuk masuk ke institusi negara. Hebat ini ya, karena memang betul mending nakal waktu kecil daripada sudah besar baru nakal itu. Mungkin bosan nanti ya, saya mau udah selesai kenakalannya waktu saya kecil daripada udah gede baru nakal begitu. Ya, jadi sekarang ini nanti kan kalau misalkan ada perekrutan polisi atau perekrutan tentara, orang-orang yang dibina selama 6 bulan ini kan mereka memiliki pengalaman yang lebih tuh di dalam rekrutmen untuk menjadi abdi negara. Itu akan lebih besar peluangnya untuk diterima. Sedangkan orang yang baik-baik nanti ya harus usaha sendiri begitu ya. Tidak ada penggemblengan seperti ini. Ini kan sebetulnya akses mahal loh. Ya, kalau kita itu dulu mau jadi polisi, mau jadi tentara, nggak ada kan akses. Tolong didik dulu kami sebelum rekrutmen begitu, nggak ada. Wah ini yang tadi tawuran, kemudian yang narkoba, kemudian yang merokok. Itu ada kesempatan untuk digembleng dulu selama 6 bulan supaya nanti kesananya secara rekrutmen cepat. Ini betul-betul luar biasa, revolusioner ini. Mudah-mudahan jadi balagar. Ya, siap semuanya? Nah sudah ya, nah itu. Oke, kita bahas dari sini dulu nih. Ini yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi belum pernah terlaksana, sama kayak kemarin vasektomi itu ya. Itu belum pernah terlintas tuh. Karena memang di kita itu sudah ada regulasi hukumnya untuk anak-anak yang katakanlah melanggar hukum begitu ya. Kan kalau di kita itu harus ada payung hukumnya dulu ya. Jadi kalau secara hukum itu apa di Indonesia itu namanya? Adalah beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu kan dia bisa mengadakan kasus hukum tanpa adanya undang-undang tuh. Kalau di kita itu harus ada undang-undangnya dulu. Makanya di situ memang ribetnya. Ya kalau kita mau bikin aturan, kita harus ke DPR dulu, kemudian nanti DPR rapat baru keluar undang-undangnya, nanti undang-undangnya diuji cobakan juga belum tentu efektif dan lain sebagainya. Memang terlalu ribet. Udah kalau mau kayak KDM saja begitu langsung. Kita punya ide, kemudian kita memiliki hubungan dekat dengan yang di bawah kita begitu ya. Kalau bupati berarti punya hubungan dekat dengan kades-kades atau dengan camat-camat. Kalau misalkan sebagai gubernur punya hubungan dekat dengan bupati-bupati, udah nggak usah pakai aturan-aturan, ngapain lama begitu ya. Udah jelas ini aturan di Indonesia ini tidak tidak efektif begitu. Ngapain juga diturutin. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang melanggar hukum, udah nggak perlu dilaksanakan peradilan anak, nggak perlu, langsung masuk barak saja begitu. Oh itu bagus ya. Kemudian kemarin juga saya lihat ada perbincangan nih antara Pak Bupati ini ya yang menyebut raja sama KDM. Ini melaksanakan perbincangan di salah satu TV mungkin itu. Karena kalau dilihat ya profesional sekali, itu bukan YouTube lah, itu TV dengan salah satu komite yang concern di dalam bidang anak begitu. Dan itu terjadi perbincangan lah, kalau tidak dikatakan perdebatan begitu ya. Oh itu sebagai
Orang yang mengurus anak, apa yang diurusnya? Tidak ada solusi. Ini adalah solusi yang ada sekarang. Adapun nanti ke depannya bagaimana, ya kita lihat nanti saja begitu. Jadi itu sudah tidak ada solusi lagi. Orang tiap hari tawuran, orang tiap hari pulang ke rumah membawa masalah begitu si anak-anak ini. Nah ini lama kalau harus diselesaikan secara prosedural. Makanya kita langsung saja set masukin ke barak militer. Biar kapok tuh anak sekalian begitu ya. Ini mantap. Itu si ibu-ibunya nanti mengatakan ini bagaimana psikologis anak, kemudian dicap segala macam. Oh tenang, itu nanti ada psikiater katanya dan lain sebagainya. Berarti kan sudah dipersiapkan secara matang begitu ya oleh yang bersangkutan. Cuman begini nih, saya mau ngasih pengalaman saja dulu ya. Saya itu dulu termasuk salah satu korban bullying. Jadi kalau tawuran itu kan mending ya. Banyak versus banyak itu. Saya itu dulu dikeroyok sama 20 orang. Itu betul terjadi di pesantren saya itu. Ya, waktu saya masih kelas 1 semester 2 itu. Masih ingat saya kejadiannya. Karena memang kalau kata orang-orang itu si AA itu songong begitu ya, saya udah songong dari dulu. Ya memang begini, kalau memang misalkan kita itu karakternya Sunda banget begitu ya beginilah. Kita itu ngomong apa adanya. Jadi kalau misalkan ada kerja kelompok, saya nggak mau kerja kelompok, saya maunya sendiri. Itu kan jadi teman-teman saya jadi sebel tuh sama saya tuh. Cuman ya kesininya belajar, kesininya nggak kayak gitu. Kesininya biasa, kita teman baik begitu. Nah itu karena seperti itu kan biasa tuh suka ada sidang-sidang. Saya di sidang. Bisa di sidang, pokoknya orang-orang yang nggak suka sama saya itu mengungkapkan ketidaksukaannya begitu. Kamu itu begini dan begitu, saya diam aja begitu. Nah kemudian tiba-tiba ada orang yang mukul saya. Saya bilang begini, ayo kalau berani kita 1 lawan 1, jangan keroyokan begitu. Nah itu dulu ada teman saya yang maju 1 orang, kemudian entah dari mana itu keluar pukulan, saya mukul dia mundur, kemudian yang lain gak berani maju, kemudian saya dari atas itu ditutupin sama selimut ya, karena kan di asrama tuh ditutupin sama selimut, udah nggak bisa lihat, baru ceduk dipukulin. Itu sampai pas waktu paginya saya bangun itu, karena itu kejadiannya malam. Waktu paginya saya bangun, saya ngelihat lemari itu sampai 2 begitu. Dan wasilahnya saya pakai kacamata pertama kali itu setelah kejadian itu. Jadi memang udah jadi rabun penglihatan saya itu, udah melihat sesuatu tuh jadi kabur lah begitu. Gara-gara kejadian itu. Nah, saya itu menyesal ya. Coba kalau kebijakan KDM ini diterapkan dahulu tuh. Itu kan teman-teman saya lumayan berarti ya, yang ngeroyok saya itu 20 orang, itu masuk barak 6 bulan begitu. Ya, dan sampai sekarang akan dicap orang yang badung, orang yang nakal sampai sekarang. Mungkin kalau teman-teman saya yang mukul saya juga udah lupa. Saya mah nggak bakalan lupa saya yang dipukulnya. Ya, cuman kesananya jadi baik-baik aja kesananya. Maksudnya jadi teman dekat, ada yang jadi bestie malah begitu. Nggak jadi masalah kalau saya dulu begitu. Jadi kalau saya dulu itu kenakalan remaja, kenakalan anak-anak diselesaikan dengan cara anak-anak, diselesaikan dengan cara remaja. Ya, bagaimana cara menyelesaikan itu? Enggak susah sebetulnya. Saya itu dipanggil, saya itu diliburin dulu selama 2 mingguan kalau tidak salah dulu itu. Kemudian teman-temannya itu dipanggil sama guru-gurunya, dinasehatin apa segala macam. Kemudian saya balik lagi ke asrama, baik lagi kita selesai. Tidak ada cap-cap yang cap-cap yang menjadi stigma begitu, ini anak nakal dan lain sebagainya. Entah nanti akan berpengaruh kepada membuat SKCK atau tidak tuh. Kita kan butuh SKCK buat cari kerja dan lain sebagainya. Nah itu ya, itu saya sangat menyesal sekali. Andai kata ini diterapkan pada waktu zaman saya, teman-teman saya itu udah kapok-kapoknya seumur hidup itu sudah ya. Jadi secara psikologis itu akan punya kenangan untuk dikenang. Ini Kang Deddy Mulyadi luar biasa. Jadi psikologis anak-anak dengan cara anak-anak yang mana diselesaikannya itu sebetulnya bisa lebih terstruktur lagi. Jadi kan kalau misalkan anak ini nakal, dia pasti ada triggernya. Misalkan triggernya itu gara-gara kebanyakan kumpul setelah sekolah begitu ya. Nah kan bisa saja sebetulnya kalau setelah sekolah itu diperpanjang waktunya. Ya kalau misalkan untuk orang-orang yang setelah pulang sekolah suka nongkrong-nongkrong, itu diperpanjang waktunya, dikasih ekskul yang lebih yang lebih padat lagi, yang lebih banyak lagi. Itu kan sebetulnya bisa dilaksanakan begitu. Nggak perlu dimasukkan ke barak militer. Cuman itu nanti tetap akan percuma karena memerlukan monitor yang yang sangat banyak begitu. Guru-guru juga harus melihat itu dengan keadaan yang lebih lebih fokus lagi ya kepada anak-anak itu. Kan memangnya guru 100% di sekolah gitu. Enggak kayak ustadz-ustadz di pesantren. Kalau ustadz-ustadz di pesantren itu full 100% ada di sekolah, itu bisa lebih termonitor. Kalau di sekolah kan tidak begitu ya. Itu sore harus sudah pulang, punya keluarga guru-guru itu. Jadi tidak akan efektif kalau si anak-anak ini
hanya ditambah jam pelajaran atau hanya ditambah ekstrakurikuler begitu, itu gak efektif. Bagus lah ini pokoknya Kang Deddy Mulyadi ya, dimasukkan ke barak militer. Cuman saya ada masukan lah begitu. Kalau bisa jangan hanya anak yang nakal, anak yang manjanya juga sama. Itu kan sebetulnya penyakit juga dua-duanya tuh. Jadi nakal itu ekstrim kiri, manja itu ya ekstrim kanan. Jadi dua-duanya ini harus ada tindakan sebetulnya. Nah yang manja-manja ini kalau misalkan dimasukkan ke barak militer itu takut akan patah misalkan begitu ya. Ya kita bisa disuruh nginep di sekolah lah. Jadi suruh bersih-bersih sekolah, nanti nggak usah ada penjaga sekolah begitu ya. Anak-anak yang manjanya ini, yang kalau kata orang Sundanya itu tekaupan, suruh di sekolah ngepel begitu ya, disuruh bersih-bersih, atau misalkan disuruh mengabdi ke panti jompo, itu kan akan bagus, akan memberikan dampak sosial yang bagus bagi sosial dan akan memberikan pelajaran yang bagus bagi anak-anak yang manja itu supaya mereka tidak manja lagi. Ini menurut saya akan sangat baik sekali, akan sangat bagus sekali kalau diterapkan. Gak usah bikin aturan-aturan dulu lah, kelamaan itu. Itu sekarang kita bikin aturan 3 tahun baru jadi itu. 3 tahun jadi udah beda lagi nanti pemerintahannya, udah beda lagi idenya. Nanti tidak dilaksanakan lagi begitu. Jadi malah ganti dari rapat ke rapat. Udah negara kita ini yang sudah ada filosofinya sedari awal, undang-undang apa segala macam, kemudian aturan-aturan di dalam menerapkan kebijakan itu udah nggak usah dipakai begitu. Dan kalau misalkan secara pemerintahan harusnya ide-ide yang keluar dari eksekutif, termasuk di sini misalkan dari gubernur, seharusnya itu dibicarakan ke DPR, diucapkan begitu, kemudian supaya menjadikan bahan diskusi, itu nggak usah dipakai lagi, kelamaan gitu, udah selesai begitu ya. Nah nanti juga Kang Deddy ya, ini di Jawa Barat itu kan banyak pabrik-pabrik yang melanggar aturan tuh. Nah itu nggak usah nunggu aturan dulu, langsung aja hancurin begitu. Ini ada perusahaan nih ngerusak gunung, udah perusahaannya tutup, hancurin begitu, selesai, gak usah pakai aturan-aturan ya. Jadi kalau misalkan nanti kan jelek citranya nih buat Kang Deddy kalau misalkan masalah-masalah yang cetek-cetek seperti ini sama orang-orang yang gede-gede, itu lama banget aturan kok dipakai dulu. Ini kan ada aturannya, kita tidak bisa langsung eksekusi begitu, kita harus menunggu dulu bla 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 lah gitu ya, lama. Nah itu nanti kan dikatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal kan Kang Deddy tidak seperti itu. Ya, ini sudah menjadi raja. Kemarin kan Raja Jawa tuh, nah sekarang Raja Sunda. Nah ini sepertinya Raja Jawa kan gagal dalam memimpin pemerintahan. Mungkin Raja Sunda ini akan berhasil dengan gaya pemerintahannya seperti ini, begitu. Nah jadi yang mau saya katakan begitu ya, mudah-mudahan banyak orang gila yang setuju dengan perkataan saya. Dan filosofi di dalam bernegara itu mungkin sekarang sudah juga banyak juga orang yang tidak paham, karena orang-orang politiknya bukan diambil dari orang-orang yang memang sedari awal memahami filosofi politik, hanya dicomot dari sini sana saja begitu, yang memiliki elektabilitas yang tinggi dijadikan ahli-ahli politik yang mana dalam kenyataannya bisa jadi tidak memahami filosofi di sebelakang itu. Padahal berpolitik yang baik itu harus dimulai dengan ide yang baik begitu. Harus dimulai dengan ide yang baik dalam pengertian dengan filosofi yang baik, dengan ideologi yang baik. Nah, sedangkan apabila ideologi yang baik ini tidak ada, filosofi yang baiknya ini tidak ada, bagaimana kita ini bisa berpolitik dengan baik begitu. Jadi gaya koboi begitu ya, apalagi punya YouTube, direkam, kemudian dijadikan konten, kemudian nanti ada duitnya juga dipakai buat dikasihin lagi ke masyarakat begitu, supaya saya tidak punya sangkaan itu menaikkan elektabilitas, cuman kan akhirnya nanti elektabilitasnya naik lagi, viral lagi, kalau ditanya sama orang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain begitu karena kita enak sudah punya channel YouTube yang besar, itu enak sudah. Jadi ini mohon ditiru sama pemimpin-pemimpin yang lain agar tidak usah berdiskusi dulu dengan DPR apabila ingin mengimplementasikan suatu ide gagasan dari seorang pemimpin gitu ya, biar cepet, biar nggak kelamaan, karena Indonesia ini sudah terlalu lama berbincang di dalam ide begitu ya, tidak ada eksekusinya. Demikianlah, semoga video ini memberi perspektif ya, mau manfaat mau tidak saya juga nggak tahu, kenapa juga saya caranya ngomong jadi kayak gini saya juga nggak tahu, tapi ada satu hal yang ingin saya perlihatkan kepada Anda sekalian,
sebetulnya kekonyolan itu apabila dia dilepaskan dari orang yang berbicaranya, itu akan terlihat sangat konyol. Tapi tatkala Anda itu suka terhadap orang yang berbicaranya, kekonyolan akan terlihat sebagai suatu filosofi yang mendalam, sebagai suatu kebijakan yang tinggi, dan sebagai suatu kebijaksanaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bertemu dalam waktu yang singkat lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.